Guys, di tahun 2025 ini kita butuh perubahan. Ya kan, kita buat kantor ini lebih produktif, lebih sehat, dan tentunya terhindar dari virus-virus nakal. Serius. Menurut kalian gimana? Aduh, setuju. Di tahun yang baru ini, 2025, udah kepikiran juga sih, pengen bikin kantor ini lebih sehat. Lewat makanan, bro. Kita order makanan-makanan di sini, nanti kita stok buat di pantry. Makan, jadi nanti lebih sehat lagi tuh cemilan-cemilan kita. Setuju kan? Makan. Setuju. Selain makan, Fen, harus olahraga juga. Kalau olahraga itu kita bisa update imun kita, jadi lebih sehat kan, bisa lebih produktif. Makanya kita harus bikin gym kecil di kantor, ya kan? Udahlah, ini fokusnya pada beda-beda. Kebersihan juga penting, oke? Jadi yang mana yang penting dulu nih? Kebersihan, olahraga, apa makanan? Makanan dulu. Makanan sehat nomor 1 di pantry kita. Coba stok. mana lihat makanan sehat kayak gimana nih? Sekarang real food gitu, guys. Real food. Enggak. Gimana kalau kita gabung aja semuanya? Ah, ide bagus. Apa tuh? Kebersihan Makanan yang sehat. sama olahraga. Boleh. Fix, bikin dulu gym kecil. Baru yang lainnya. Bentar. Sebelum gym kecil, kayaknya mendingan kita panggil dulu dari perspektif yang ahli banget deh. Kayaknya nggak bisa deh kalau cuma kita nentuin sendiri. Iya juga sih. Aku salah juga ya? Iya. Tapi siapa? Kita cari-cari. Udah ada yang ngeduluin. Saya kira nggak ada ruang. Ruangannya mau dipakai, Dok? Nggak apa-apa. Kebetulan hari ini saya mau review sedikit hasil medical check up teman-teman. Kebetulan. Ini dok, kita juga lagi diskusi nih dok. Diskusi tentang gimana caranya kita mendapatkan resolusi 2025 nggak cuma ngarep doang, tapi jadi nyata. Nah, oke. Setidaknya kan kita sudah tahu kondisi kita tahun lalu. Atau kick point atau kick startnya kita sudah tahu. Nah, ke depan kalau kita mau meraih sesuatu yang lebih baik, itu pasti kita mulai dari diri kita sendiri. Betul. Nah, gambaran apa saja nih yang masing-masing kalian punya dari diri kalian yang ini loh yang tahun depan saya akan perbaiki. Tidak harus sempurna, tapi minimal dimulai. Ya kan? Karena tidak akan ada hasil kalau misalnya kita nggak ada niatnya. Terus dan kita juga nggak akan optimal mencapainya kalau misalnya tidak ada targetnya. Nah, jadi kalau aku boleh tahu nih, kita ngobrol santai aja. Pen, Kamsat, boleh nanti sharing-sharing aja. Kira-kira di 2025 mau bikin apa? Oke, silakan. Bener nih, Dok. Jadi sering kali juga kita suka ngerasa overwhelmed dengan keadaan tahun baru ini. Jadi masuk ke 2025 nih, tahun baru semangatnya membara lagi. Pengen lebih sehat, pengen lebih hidupnya baik lagi, dan pengen lebih langsing gitu ya, Dok. Biar kayak Ariel Tatum saya juga gitu mau. ya. Gue juga mau. Itu harus setiap orang. Iya, Setiap orang pasti punya keinginan. Nah, untuk merealisasikan itu, kita pasti punya langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini yang nanti kita bisa bahas ya di sini. Oke. Langkah-langkahnya apaan sih, Dok? Biar direalisasikan gitu sih harapan yang tadi. Nah, intinya kita selalu mulai segala sesuatunya dengan pikiran positif. Nah, pikiran positif itu bisa ditunjang oleh diri kita sendiri. Karena sebelum kita sayang sama orang, kita harus sayang sama diri kita sendiri ya. Oke. Dan sebelum kita memiliki kebermanfaatan untuk orang lain, kita juga harus lihat nih sekeliling kita atau lingkungan kita seperti apa, support kita atau enggak. Benar nggak? Karena kalau misalnya kita punya keinginan yang membara, menggebu, tapi tidak ditunjang dengan diri kita sendiri atau lingkungan di sekitar kita, yang ada mungkin nanti adalah rasa putus asa. Kenapa? Kita sudah coba nih, mungkin sekarang 2025, mungkin dari 2021 waktu pandemi, wah WFH gue harus kerja produktif, solusinya gimana? Betul kan ya? Terus
wah aku udah 5M dan 1I gitu ya misalnya, tapi kok masih tetap sakit, apa yang salah gitu kan, seperti itu. Nah jadi kita sebagai manusia tidak bisa dilepaskan dari lingkungan di sekitar kita, dan kita sebagai makhluk sosial kita juga tidak bisa dilepaskan dari teman-teman kita atau orang di sekeliling kita. Yang terdekat keluarga kan, betul ya. Baru circle kita, tempat kita sharing, tempat kita ngobrol, tempat kita kerja, seperti itu. Jadi kalau semuanya kita awali dengan vibe yang positif, mudah-mudahan biasanya 80% apa yang kita inginkan itu kita bisa raih, kita bisa capai. Ya seperti itu. Kalau Kang Hamdan resolusi 25 apa? Kalau Mbak Feni kan tadi pengen langsing kan? Oke. Karena nanti itu kita akan kotak-kotakin nih, karena biasanya problemnya itu kurang lebih sama, dimulai dari diri sendiri. Jadi nanti pada saat kita akan how to manage ourselves gitu ya, untuk jalan ke yang lebih baik, itu kita bisa sinkronkan. Oke. Kang Hamdan gimana? Kalau dari aku sih Dok, mirip-mirip sama Feni. Kalau Feni kan ada langsing-langsingnya. Kebetulan saya juga pengen langsing. Iya. Cuman kadang-kadang kurang di rutinitasnya kan pengen kita olahraga secara rutin. Tapi kadang-kadang kan kerjaan tuh cukup padat gitu. Yang niatnya mau Senin, Rabu, Jumat, jadi cuman Jumat aja. Kadang-kadang enggak gitu. Pengen kayak dari step-step yang dokter info tadi itu, gimana sih caranya kayak misalkan kita tuh tidak tergoda gitu. Kadang-kadang suka ada aja godaannya gitu Dok. Pengennya resolusi ke depannya itu terhindar dari godaan-godaan setan gitu. Sebenarnya iya. Untuk malas olahraga, untuk malas mager lah ya istilahnya ya. Oke. Gitu, Iya, oke. Nah, kalau Kak Satria? Kalau aku nih Dok, aku udah olahraga udah ya nih. Tapi masih kehalang sama kerjaan gitu. Misalnya ada deadline kayak gitu. Ya olahraganya udah, cuman kayak kurang maksimal gitu karena dibarengin sama stres kayak gitu, karena kerjaan yang menumpuk kayak gitu. Terus agak susah mengatur waktu gitu Dok. Ya pengennya sih bisa mengatur waktu dengan lebih baik, terus bisa istirahat yang cukup juga kayak gitu Dok. Ada nggak sih kiat-kiat yang lebih efektif untuk mengatur itu semua gitu Dok? Sama satu lagi Dok, apa? Pengen banyak duit. Nah, itu kan maksudnya produktif ya. Makanya gini. Jadi ini ada kaitannya, teman-teman bertiga ini ada kaitannya. Jadi saya akan sedikit sharing nih, berbagi tipsnya bagaimana kita menilai diri kita sendiri di keseharian kita sehari-hari. Karena laki-laki, perempuan, masih single atau sudah berkeluarga atau sudah masuk usia dini ya, itu karakternya berbeda, tapi ada garis lurus yang kita bisa tarik kesimpulannya sama. Jadi orang yang memiliki prinsip bahwa saya harus produktif untuk diri saya sendiri atau untuk keluarga, itu saya harus sehat. Nah, definisi sehat sendiri banyak atau mungkin sebagian besar menganggap bahwa sehat itu adalah kondisi tidak sakit. Tapi di luar itu sebetulnya ada satu penilaian yang mungkin nanti kalau teman-teman yang sering berolahraga itu sudah hampir sampai ke sana, adalah bugar. Sehat dan bugar. Betul, sehat dan bugar. Artinya setiap orang yang bugar bisa dipastikan orang itu sehat. Tetapi apabila orang itu tidak sakit, tapi jarang berolahraga, mager, terkunci dengan aktivitas sehari-hari, dia tidak sakit. Artinya dia sehat tapi tidak bugar. Nah, how manage to fit ya, baik itu di aktivitas sehari-hari di rumah atau mungkin di perusahaan. Kita mulai dari diri kita sendiri dengan mapping proporsi tubuh kita. Jadi kalau sekarang kita lihat proporsional tubuh kita masing-masing, akan banyak variasi, mulai yang dari overweight, ya, kemudian normal weight atau yang normal, kemudian ada yang underweight, dan tiga-tiganya bisa semuanya tidak sakit, artinya kan sehat, tapi belum tentu bugar, betul nggak? Betul. Nah, yang paling gampang membedakannya adalah
ketika dia cukup istirahat, anggaplah 6-8 jam malam tidur. Ya, terlepas apapun kegiatannya. Ketika bangun tidur, dia merasa ketika narik nafas itu ringan. Kemudian enjoy, betul. Kemudian wajah ini rasanya kayak, wah, hari ini aku mau bikin apa ya? Jadi segar, semangat. Secara body language kita itu pada saat bangun tidur itu menerima hari itu tuh bakalan mau ngapain, gitu loh. Tetapi kan pernah teman-teman ngalamin kondisi di mana bangun tidur kerja lagi gitu ya, Dok. Ya, udah masih jam 4 adzan subuh belum, tidur lagi, benar nggak? Terus lihat jam lagi, 4:30 adzan subuh, ayo maghrib, gitu kan? Iya. Atau ada juga yang kondisinya mungkin turun bangun tidur rasanya badannya sakit-sakit semua mungkin. Betul, Dok. Badannya sakit-sakit padahal tidurnya kayaknya udah cukup kan, kalau misal disaranin sama dokter sama di Google gitu ya, searching 8 jam untuk tidur itu udah cukup katanya untuk bangunnya lebih segar. Nah, tapi ada satu kondisi, Dok, kita udah cukup nih jam tidurnya 8 jam. Tapi pas bangun tetap nggak seger dan kayak capek gitu. Betul. Nah, itu kaitannya dengan fungsi fisiologis tubuh teman-teman sekalian. Di mana fungsi fisiologis itu adalah secara mudahnya itu adalah jam tubuh kita di mana kita biasa lapar, kita biasa bangun tidur, kita biasa saya ngantuknya biasanya jam sekian, atau saya biasa buang air besarnya. Biasa kan orang itu kalau sehat itu rata-rata buang air besar satu hari 1 kali. Bisa di pagi terus, bisa sore terus, atau malah mungkin ada yang konstipasi mungkin 2-3 hari baru dibuang air besar. Nah, itu fungsi fisiologi tubuh. Nah, kalau fungsi fisiologinya bagus, itu biasanya orang akan merasakan kenyamanan. Dalam artian apapun yang dilakukan pada hari itu, set efek di esok harinya itu akan equal atau sama. Sudah biasa kita lakukan ya itu akan terasa lebih enjoy. Gitu. Kalau orang yang mulai overweight, saya nggak bilang itu obese. Jadi kita bahasanya adalah overweight. Lebih gitu ya. Karena kalau obese itu nanti body swimming, tenang aja ya sini. Iya. Karena kalau nanti kita bahas terkait obese itu nanti bahasanya akan lebih detail. Tapi secara general, dan ini karena kita mengedukasi orang banyak, jadi minimal bahasa yang kita sampaikan bisa diterima sama orang. Kita bahasanya adalah overweight, jadi lebih ya. Untuk beberapa orang yang lebih, ini contoh simpel. Setiap orang yang lebih berat badannya bisa 2 kemungkinan besar yang saya bisa simpulkan. Yang pertama, suka makanan enak, ya kan? Yang kedua, habis makan ngantuk. Dua-duanya benar, Dok. Ya kan ya? Nah, makan enak itu biasanya indikatornya adalah garamnya sedikit lebih. Saya nggak bilang banyak ya, tapi biasanya gurih. Ya. Atau yang suka manis, itu cake, pancake, cheesecake, ya es krim, ya itu gulanya yang berlebih. Nah, kalau gulanya tinggi, otomatis apapun yang kita makan itu perlu waktu di tubuh kita untuk dicerna. Nah, outputnya apa? Kalau seperti Mas Satria yang hobi olahraga, itu biasanya metabolismenya akan lebih bagus. Kenapa? Karena dengan olahraga itu otot jaringan yang ada di tubuh kita itu terisi oksigen. Sehingga pada saat apapun yang dia makan, itu prosesnya akan lebih optimal. Cepat atau tidak itu relatif, tapi bahasa saya adalah optimal. Artinya apa? Dicerna sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi bagi orang-orang yang overweight, itu biasanya sudah mulai terjadi penumpukan cadangan makanan dalam bentuk lemak. Ya kan? Betul. Jadi kalau orang yang overweight, kemudian orang yang normal weight, kemudian orang yang underweight, berolahraga, itu hasilnya pasti akan berbeda. Tetapi bisa juga sampai tahap bugar. Itu nanti ada kriteria penilaian kalau misalnya teman-teman melakukan tes kebugaran, namanya Rockford test. Dulu waktu SD pernah kan lari 12 menit keliling lari. Itu. Jadi Rockford itu sekarang di Kementerian Kesehatan itu digiatkan di semua SKPD sampai level puskesmas. Jadi nanti untuk teman-teman yang lain pun saya harap mengimplementasikan itu. Kenapa? Karena itu selain dari medical check up, fungsi fisiologi tubuhnya juga harus nyambung. Dari sini di setup langsung
olahraga jadi Iya. cocok jadinya ya. Ya, dan satu lagi itu nanti kita akan bahas, mungkin setelah kita bahas fisiologi, kita akan bahas mental wellness. Nah, karena itu adalah beban yang tidak terlihat, Benar. ya kan? Kalau Kalau olahraga, ingetan terus. iya betul kan. Tapi kalau olahraga kan bentuknya gimana, Iya. ya kan? Cocok untuk kita tuh apa? Iya yang Happy enjoy apa enggak? Itu kalau olahraga. Kalau tubuh kita kan kita lihat nih, mandi, sikat gigi, kita pasti bercermin. Oh gigiku oke, berat badanku nggak oke, bener kan? Iya. Ya, bener ya. Kalau lebih kan seperti itu kan gitu ya. Terus kalau misalnya kita olahraga, oh yang hobi nge-gym karena ada PT-nya, personal training, itu biasanya sudah terkelola dengan baik. Tapi passionnya yang nggak ada kadang. Iya. Aku udah bayar 3 bulan, bayar segini, masih segini aja gitu. Bayar kan. tiga- bayar Akhirnya 3 bulan turun. deh. Iya kan akhirnya Semangat passion itu bulan turun. depan doang, bulan 1 pertama doang nih. Ya kan? Seminggu pertama. Bener kan? Ya kan? Seminggu malah. Seminggu. Makanya kita harus mencoba mengenali diri kita sendiri. Apakah apa yang akan kita programkan di tahun 2025 itu cocok sama kita atau enggak? Jadi kita udah mapping nih diri kita dengan hasil MCU kalian, ya. Oh 2024 hasilnya membaik, sama-sama aja, atau mungkin ada penurunan. Itu relatif. Dan hasil MCU itu tidak bisa dinilai hanya tahun itu saja. Karena biasanya kalau kita bikin program itu baru bisa kelihatan di 4 tahun atau 3 tahun setelah program itu dilaksanakan. Nah, Berarti harus reguler ya dok ya? Per tahun tuh dicek loh iya, karena kan di Permenaker juga sama. Idealnya adalah setiap tenaga kerja 1 tahun sekali itu harus dicek up secara keseluruhan. Terutama yang berkaitan dengan lingkungan kerja. Makanya tadi kan kita bahas individunya, lingkungannya, sama mindset-nya. Gitu kan ya? Oke. Nah, kita lanjut ke fisiologi tubuh tadi ya. Jadi kalau misalnya kita punya program, oke 2025 aku mau body slim misalnya, aku mau nurunin badanku. Nggak perlu buru-buru. Kenapa? Karena idealnya atlet pun itu maksimal 1 bulan itu 4 kilo. Kalau mau Turunnya. 4 kilo. Iya. Jadi kalau terlalu cepat itu biasanya nanti proses fisiologisnya itu akan berubah dan itu nanti akan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Kecapean, overtraining misalnya, yang paling gampang kelihatan kan cedera. Iya. Iya. Kan? Tapi kalau misalnya overtraining dalam jangka waktu lama, akhirnya dia kehabisan energi, imunnya turun, sakit dia. Iya benar. Ya, flu batuk, Malah demam, meriang dan sebagainya, atau nyeri-nyeri otot karena ya nggak ada recovery, nggak ada waktu istirahatnya seperti itu. Jadi kita sudah tahu nih, oh ternyata kekurangan kita adalah di cocok atau tidaknya program yang akan kita atur untuk tahun ini gitu misalnya. Jadi kita mulai dulu. Tadi kan makanan 2 tuh, yang gurih-gurih sama yang enak-enak kan? Yang manis juga. Ya manis-manis. Untuk Penny nih misalnya, dok aku bagusnya setahun itu turunnya berapa kilo? Untuk Penny 1 bulan itu 500 gram atau 1 kilo itu sudah bagus. Cukup. Kenapa? 1 tahun berapa coba kalau misalnya 500 gram? Udah cukup itu. Ada 6 6 kilo kilo. kan? 6 kilo. Betul kan? 6 kilo. Kalau 1 tahun 6 kilo. 6 kilo. Kalau 1 kilo 1 bulan 12 kilo. 12 kilo. Nah, ini selaras dengan kalau kita konsul sama teman-teman dokter gizi itu pasti akan dihitung mass secara keseluruhan, terus luas permukaan kulit itu juga dihitung. Karena kalau terlalu cepat ngegelambir, Iya benar. kurang bagus hasilnya. Tapi kalau diturunkan bertahap, itu badannya akan proporsional dan kencang badannya. Jadi kencang. Jadi harus pas ya dok ya? Iya. Jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lama juga karena faktor gitu ya. eksternalnya kan banyak, kerjaan yang bikin kerjaan. males, Oke. makanan enak-enak yang tiap hari kita makan, Iya. belum lagi pressure dari lingkungan sekitar kita. Nah Iya. itu juga jadi faktor yang memang beban ya, di luar faktor diri kita sendiri apakah siap dengan role model yang mau kita terapin. Betul. Gitu. Ya kan ya. Ngurangin 500 gram, tapi nambahinnya 1 kilo. Nambahinnya Ya. 2 kilo. Gitu, sering tuh. Kadang-kadang beberapa orang itu beranggapan bahwa oh saya udah nggak makan nih. Oke. Misalnya nasinya udah kurangin jadi 3/4. Giliran corporate gathering balas dendam, di situ ada steak dia dimakan, ya kan di situ ada kopi kan. Kayak teman saya gitu, Ya, gitu kan. intermittent fasting jam Iya, kan? 10, jam 12 mau makan semua aja. Iya gitu. Jadi kadang-kadang ya memang Yes. enggak.
karena happiness itu juga ada kaitannya. Oh. Jadi happiness itu Terlalu ada happy, kaitannya. Cuman ngontrolnya itu kan kita nggak tahu nih kita ngontrolnya gimana kan seperti itu. Jadi Iya. kalau happiness-nya itu dikontrol dengan oh ternyata aku tuh suka makan manis, aku tuh suka makanan yang gurih-gurih, nggak apa-apa dimakan. Tapi karbonnya dikurangin, tapi gula di kesehariannya boleh ditukar sama gula apa namanya? Stevia. Stevia. Di Gitu. switch Karena kan jadinya. di switch, karena kan Tapi manis. stevia itu memang ini ya dok ya, beneran memang nggak signifikan meningkatkan gula darah atau gimana? Secara jumlah kalorinya iya. Oh. Jadi kita lebih ke itu tadi, balik lagi ke fungsi fisiologis dan metabolis tubuh masing-masing. Kita sesuaikan. Jadi kalau Mbak Fen misalnya aku bilang, Mbak Fen bisa nggak semua gulanya tukar sama stevia? Terus nasi kurangin jadi 3/4 atau switch sama potatoes, kentang, atau biskuit atau cracker atau roti gandum, ya kan gitu. Itu kan pilihannya banyak. Jadi bukan nggak makan, tapi di switch Oke. dengan apa yang memang dia happy. Orang Hmm. ngemil disuruh diet nggak akan bisa. Orang happy ngemil disuruh diet Bisa. nggak akan bisa. Kenapa? Karena begitu dilihat kentang goreng di depannya, kayaknya aku enak deh makan pakai itu dikit. Iya, kali didiemin gitu. Iya kan saya kan mau bazir kan, Iya. nggak apa-apa diambil. Tapi imbanginnya dengan apa? Olahraga. Nah, balik lagi. Mas Satrio udah jalanin nih. Oh, Senin istirahat sehari, Rabu istirahat sehari, terus Kamis atau di Jumat, habis itu weekendnya pacaran lah atau apalah, itu juga butuh. Kenapa? Karena kan kita butuh happy. Nah kalau misalnya di hari Minggu, hari libur kita disuruh olahraga, yang ada jadi apa? Lama-lama jadi pressure. Iya benar. Waktu liburku nggak ada. Iya. Waktu liburku ya ke tempat gym gitu. Waktu liburku ya lari. Malah jadi nggak enjoy ya dok Malah ya. jadi nggak enjoy. Makanya di kantor kita itu kan kita kasih pilihan tuh. Di menu akhir hasil medical check up itu kan ada selalu oh Anda itu masuknya kategorinya underweight, normal weight, atau overweight. Terus olahraganya pun ada pilihan di bawah. Dan makanannya pun ada pilihannya juga. Anda mau diet rendah ini boleh, Anda mau combine sama olahraganya ini boleh. Kan seperti itu. Kenapa? Karena sebagai profesional itu tidak diperkenankan memproyeksikan satu project untuk seluruh orang karena individunya Beda-beda. jadi variasinya juga harus disiapkan gitu loh. Jadi dengan orang yang punya karakteristik kelebihannya ini berarti dietnya ini, tapi yang lain boleh combine dengan olahraga pilihan yang bisa dikerjakan. Yang paling gampang kan yoga, pilates, senam, ya Renang. renang. Nah terkait masalah aduh aku teh kerja jadi nggak sempat olahraga. Sekarang apa yang bisa ngalahin kerja? Sholat 5 waktu, bener nggak? Betul. Benar. Bener ya? Bener ya? Iya. Nah, sekarang bisa nggak kalau aku minta 10 menit, 15 menit habis sholat subuh, pilates atau yoga? 10 menit bisa. Pasti bisa sih ya. Karena habis sholat subuh kan? Karena kan yang ngalahin tadi alasannya adalah kerja. Bener. Makanya olahraga yang sore itu kalah kan? Iya, keburu capek. Keburu capek. Dan kalau kita kerja itu biasanya di pukul 14 atau pukul 15, apalagi orang yang kerjanya itu middle to hard, itu biasanya bahasa tubuhnya udah berubah. Gitu ya. Jadi laktatnya udah banyak. Ya itu tadi capek, males, ngantuk, itu semuanya muncul di situ. Makan kita telat aja, makan jam 1, habis itu jam 2-nya ngapain? Nguap kan? Iya. Waduh, kok bisa tahu dok? Karena ya itu tadi, pada saat badan kita harusnya di waktu yang optimal sampai mungkin pukul 4, tapi karena udah banyak laktatnya, kemudian fisiologisnya lambat, oksigen di dalam darahnya juga mulai turun, ngantuk. Makanya ngantuk itu kan bukan sesuatu yang salah, karena pada saat kita menguap itu kan asupan oksigen langsung cepat ke paru-paru. Jadi Gitu. biar termotivasi nih 2025 nih. Ah, Diganti silakan. aja kebiasaannya gitu ya. Betul. Yang biasanya beres sholat subuh, lanjut tidur lagi. Plank minimal gitu. Nggak Tadi langsung plank 10 menit. juga. Apa nih? Yang tadi nih, Kita selalu- kan 10 menit ya. setelah sholat subuh. Nah, idealnya begini. Kan ada orang yang sama sekali nggak pernah olahraga, Oke. ya kan? Ada yang olahraga tapi hilang timbul. Hilang. Nah, betul kan? Udah terpanggil. Ada yang sering olahraga tapi dia nggak tahu bahwa olahraga itu ada takarannya, sama kayak minum obat. Jadi ada aturannya. Ya, kita bahas untuk orang yang nggak pernah olahraga. Semua orang yang nggak pernah olahraga atau olahraganya hilang timbul, segala sesuatu trainingnya itu dimulai dari yang sifatnya penguatan otot. Penguatan otot. Ya, Contohnya penguatan dok. stretching paling Oke, gampang. stretching. Karena
nggak pernah olahraga tiba-tiba ikut event lari. Kram dok. Ankle, demi mendapatkan kram, banyak medala. gimmick gitu ya, Ya. terus medali-medali gitu. Ya, Foto. karena yang bisa ngilangin minder kita, yang bisa numbuhin PD kita itu adalah bahwa gue mampu. Perasaan bahwa kita sanggup. Caranya apa? Pondasinya kita bikin dulu. Walaupun itu judulnya olahraga. Ya, olahraganya ya itu tadi penguatan stretching dulu. Jongkok berdiri, plank itu salah satunya. Terus pundak, lutut, paha, ankle. Kemudian ya simpel aja seperti yang teman-teman lakuin dulu waktu kalian mah nggak ngalamin senam SKJ ya? Ada Senam SKJ Dok. kita Pas pernah SMP. Kalau enggak? SMA, Masih ya, SMP masih ya. lah. Dan sekarang juga umur kalian udah berapa gitu kan? Iya kan, benar kan ya? Nah seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Sekarang kan media sosial banyak latihan-latihan yang 5 menit, 10 menit. Cari yang untuk penguatan. Penguatan otot. Yang durasinya juga 10 menit sampai 15 menit lah. Siap. Nah, pun sama. Jangan dilakuin tiap hari karena otot kalian itu juga butuh istirahat. Makanya tadi saya bilang setelah kita kenal, terus apa aja yang kita lakuin udah, nah kita harus tahu batasan kita tuh sampai mana. Jadi jangan melampaui kemampuan kita juga. Jadi setelah pondasinya nanti kita bentuk, misalnya nih latihannya sehari Senin Selasa 1 kali nih 15 menit untuk yang belum pernah olahraga nih misalnya. Istirahatlah sehari di hari Rabu. Gitu. Terus di hari Kamis Jumat stretching lagi. Oh iya. Ya. Jadi di hari Sabtu dan Minggu itu benar-benar kalian 1 harinya untuk istirahat, 1 harinya untuk me time. Kita perlu dong me time kan, kita perlu happy, kita perlu bahagia. Betul. Gitu kan? Kerja nyari apa? Nyari duit kan? Iya. Duitnya buat apa? Duit, Buat buat happy kan? happy. Ya udah Iya. gitu, tapi yang positif kan ya. Iya. Positif ya. Ya. Balik. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau saya pribadi menyarankan awali dulu dengan yang paling bisa dikerjakan, tidak overlap. Karena kalau overlap ya cedera. Ya. Ya, nanti dari senam lantai baru kalian mau larinya kemana? Coba. Aku mau ngecilin lingkar lengan atas misalnya. Ya, main beban. Tapi cara ngangkatnya bukan begini. Karena kalau begini bisa Itu yang malah besar. bisa. Iya, ngangkatnya ke samping. Itu ngecilin yang belakang. Pun sama paha atau betis misalnya jongkok berdiri gitu ya, terus sikap lilin gitu. Nggak ada kayang ya. Jadi namanya stretching ya. Kadang-kadang kan orang yang Kayaknya juga nggak bisa yang- gitu iya, kayang. gitu kan. Jadi kadang-kadang orang, "Dok, kalau kayang itu bukannya ketarik semua ya?" Nggak kesana dulu karena kita kan mulai dari basic. Jadi kalau mulai dari basic penguatan dulu, baru nanti berlanjut tuh ke kardio, ke burner fat, jadi kayak ngebakar lemak dan sebagainya. Nanti baru Bertahap lah ya dok. bertahap betul. Pantesan kalau pertama-tama nge-gym atau olahraga tuh besoknya Sakit tuh suka semua. pegel. Iya. Berarti itu artinya dia too much gitu ya? Bisa jadi Awalnya karena over. Yang kedua adalah ya karena memang lemak yang tadinya banyak tertimbun di jaringan kita itu dibakar, dirubah jadi kalori, bentuknya keluarnya keringat atau urin seperti itu. Tapi laktat itu yang kadang-kadang bikin nggak nyaman sih biasanya seperti itu. Jadi bukan peradangan pada persendian ya karena umurnya masih pada muda kan seperti itu. Gitu. Jadi setelah kita bangun tidur kan kita sholat subuh, itu kan mutlak. Iya. Nggak dikalahin sama kerjaan kan. Jadi berarti kan artinya mulai dari sekarang kalian nggak bisa ngeles lagi, saya nggak bisa olahraga. Bener nggak? Di pagi. Ya kan, di pagi. Dan itu nggak bikin ngantuk. Kenapa? Karena cuma 15 menit. Gitu. Dan itu latihannya latihan basic. Nanti kalau kalian mau sesuaikan di after work, di luar jam kerja atau setelah jam kerja, disesuaikan. Oh, aku mau bentuk perut, ya latihannya perut. Oh, aku mau bentuk punggung, maka latihannya kupu-kupu. Gitu kan. Oh, aku mau kardio, jogging, renang. Gitu kan. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi mulai dari sekarang yang tadinya aku resolusi 2025 aku pengen jadi orang yang lebih positif. Ya udah, berarti aku harus tahu kelebihanku apa, aku harus tahu juga kekuranganku apa. Terus aku punya program nih, mana yang rasional, mana yang nggak rasional, gitu. Kan nggak mungkin memprogramkan, berarti aku harus yoga, pilates, tapi kerjaan Senin sampai Jumat dan pulang jam 5. Kan kita boleh olahraga sore, paling telat jam 6 atau jam 7 lah, tapi jangan malam. Karena resikonya kan laktat tinggi.
Kardiak arrest juga jadi naik nanti. Oke. Orang lagi istirahat ini malah Iya. ini ya Itu capek. harusnya kan cooling down Iya, sebelum iya, kita benar, tidur. benar. Karena gini, kita mulai tadi dari bangun tidur ya. Iya. Karena Oke. pinpointnya adalah, dok, kita tuh segala sesuatunya kalah sama kerjaan. Jadi kita cari mindset yang ngalahin kerjaan. Ya. Ibadah sholat itu kan nggak bisa dikalahin sama apapun, Iya. gitu kan ya. Iya. Jadi pasti akan ngerjain gitu kan. Jadi kalau kita mau mulai dari olahraganya, Oke. basic disesuaikan bertahap. Habis olahraga mandi kan kita, ya kan, bersolek, cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu kan. Habis itu Kerja. sarapan. Oh. Ya benar. Oh, nggak? ini beda soalnya- mazhab. Oke. Sarapannya jam 10. Ya. Tapi jam 12 makan lagi. Makanya 3 porsi. Tahu nggak kenapa dulu mama papa kalian ketika kalian masih SD bilang, nak sarapan ya, nak sarapan ya, nak sarapan ya. Dan sarapan itu 3 kali sehari, 3 kali sehari, 3 kali sehari. Iya. Ada yang tahu nggak kenapa? Nggak tahu. Karena setiap kita beraktivitas itu kita butuh energi, butuh kalori. Sumbernya dari mana? Dari apa yang kita makan. Ya. Dulu kita dengar istilahnya 4 sehat 5 sempurna ya. Iya. Tapi sekarang istilahnya juga berubah. Sekarang istilahnya adalah makanan bergizi seimbang. Oke. Nah, kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna. Sekarang paradigmanya dirubah menjadi makanan bergizi seimbang. Di mana makanan bergizi seimbang itu nggak sampai di gram banget, enggak. Tapi kalau untuk anak umur sekian sampai umur 17 misalnya, ya karbonya yang lebih banyak dan proteinnya yang lebih banyak. Bukan lemak, ya. Jadi kalau orang beranggapan bahwa protein itu tinggi lemak, enggak. Jadi telur, daging, ikan, ayam itu yang terbaik untuk masa pertumbuhan. Oke. Karena kalau untuk wanita, remaja putri itu kan ada faktor hormonal juga ya. Jadi nanti supaya pada saat nanti masuk usia puber dia nggak akan ada masalah di situ. Karena kalau asupan nutrisinya terpenuhi pasti dia akan kecukupan hormonnya tepat waktu. Jadi pada saat dia puber pasti akan barengan sama teman-teman sebayanya. Gitu. Kadang-kadang banyak yang tidak melihat ini. Karena kita ada di Jawa Barat yang culture-nya itu memang nggak sarapan. Saya amatin ya, 10 tahun saya di puskesmas, kemudian 14 tahun saya berpraktek, itu orang Sunda nomor 1 itu gorengan. Oh iya. Bala-bala dulu. Bala-bala. Wah, iya. gitu. Bener kan ya? Bah. Gitu kan. Giliran ke dokter jam 12 sakit mah. Bener nggak? Ya. Tapi di luar itu sebenarnya karena sudah terbiasa, itu mirip sama yang namanya intermittent fasting yang Mbak sebenarnya. Karena ya jam tubuh tadi yang kita bahas di awal, gitu loh. Jadi karena terbiasanya laparnya jam segitu, ya pasti dia akan makannya di situ. Terlepas jenis makanannya. Nah, makanya kenapa sarapan itu penting. Nah, kalau sarapan kita cukup, misalnya, dok aku nggak biasa sarapan, tuker sama oats, boleh. Tuker sama susu sama kentang, boleh. Tuker sama roti gandum, boleh. Alternatifnya banyak. Jadi jangan terkunci bahwa sarapan itu harus nasi, tidak. Makanan bergizi seimbang itu luas. Nanti boleh buka ya jurnalnya teman-teman dokter spesialis gizi, makanan seimbang yang bagus untuk pagi hari itu apa aja. Gitu. Itu banyak. Suka coklat kan? Suka. Suka almond kan? Almond suka. Nah, itu kan juga proteinnya bagus sebetulnya. Oh, Gitu. almond ya. Cuman ya jangan coklatnya yang 2 kotak habis sendiri gitu kan. Kapan itu diimplementasikan ke kita yang bikin kita senang? Misal nih, Bavan pagi intermittent fasting makan cuma 2 kali misalnya. Tapi aku hobi es krim, hobi coklat. Ya kan? Iya. Itu kan nggak bisa dihilangin. Pada saat kita ngantuk, coba deh makan coklat. Happy nggak? Happy. Ngantuk? Enggak. Bangun Kenapa? aja. Secara mindset, aku happy. Ngantuknya kalah. Hmm. Sama seperti orang puasa. Puasa bikin asam lambung naik nggak? Enggak. Nggak pernah ngerasa gitu sih. Puasa, nah nggak pernah gitu sih. Puasa bikin asam lambung nggak? Kan itu nggak makan. Iya. Iya ya. Dari jam 12 4 jam. atau jam 5 ya, sampai jam 6. 6. Sedangkan orang yang hari-harinya makan, sakit mah, kapan aja datang. Iya. Iya benar. Tapi di bulan Telat sedikit puasa, udah Bilangnya sakit, langsung. ya kan? Iya. Makan Tapi orang yang sakit mah, ketika dia puasa, kenapa dia nggak sakit? Itu dia. Iya. Tahu nggak kenapa jawabannya? Ngerasainnya. Iya, Tahu nggak kenapa jawabannya? enggak. Jawabannya adalah, pada saat orang itu akan puasa, dia penguatan secara mental spiritual. Bahwa saya akan beribadah, saya niat, nawa itu kan? Iya. Ya, oke. Saya akan niat puasa untuk hari ini, ya, sampai nanti buka. Gitu. Jadi secara pikiran, secara spiritual, dia sudah penguatan diri dulu. Walaupun dia punya mah. Tidak makan menyebabkan asam lambung naik, benar.
puasa bikin asam lambung naik, bener juga. Tapi sakit nggak? Walaupun asam lambungnya naik. Kalau puasa enggak kan? Makanya puasa itu kan dianjurkan. Dari kesehatan. sini ya, Bang, ya? Dari sini turun ke sini. Iya. Nah, itulah kadang-kadang kita perlu memahami konsep sehat ya. Dalam artian konsep sehat itu tidak harus ngeluarin uang. Tapi kita mulai dari diri sendiri. Pun sama dengan yang teman-teman tadi. Kita ngobrol apa nih implementasi 2025 resolusinya apa? Oke, kita mau sehat atau mau lebih baik. Jadi kalau sehat, paradigma yang lalu ini juga berubah. Slogan-slogan, tagline-tagline itu kan dulu jagalah kesehatan kan. Nah, kesehatan bisa dijaga nggak? Kalau nggak ikhtiar. Enggak. Ya Nggak bisa, dong. kan? Iya. Pas cuaca tiba-tiba. Bener kan? Hujan tiba-tiba datang apa mau ditangkis? Jangan datang, nggak bisa kan? Iya. Bener nggak? Virus mau datang kayak kemarin pandemi, nggak bisa. Sekarang Bandung lagi banyak cikungunya, nyamuk, jangan masuk rumah, apa bisa? Nggak bisa. Ya. Sama ini juga yang baru sekarang ada flu influenza yang dari Cina itu HMPV itu. Ya, HMPV itu juga kan virus, gitu ya. Jadi HMPV itu kan virus yang kalau secara kasat mata itu atau secara penelitian yang terakhir itu mirip sama influenza, makanya kan screeningnya flu-like illness kan, gitu kan. Jadi gejalanya menyerupai influenza, kemudian penularannya lewat droplet, bersin, batuk dan sebagainya. Makanya karena kita pengalaman dulu pandemi di 2021 sampai 2023 ya pertengahan ya kita terapin lagi 5M 1I-nya. 5M I-nya kan 1I. ya 5M kan mencuci tangan, menggunakan masker, apalagi Menjaga jarak. menjaga jarak. Nah, apalagi M. cuci tangan udah tadi. ya membatasi mobilitas kalau ada yang sakit ya kan, gitu loh. Terus I-nya ya imunisasi. Imunisasi. Imunisasi apa yang kita punya? Influenza. Benar nggak? Benar. Jadi ya nanti kalau misalnya ada family kerabat kita yang memang khawatir, karena kan balik lagi nih, kita tahu diri kita sendiri, kita tahu lingkungan kita sendiri, terus treatmentnya apa? Ancaman dari luarnya apa? Nah kalau virus kan ancaman dari luar tuh, faktor X yang datangnya dari luar, Betul. gitu loh. Jadi ya kalau udah ada, memang secara antivirus spesifiknya belum ada, tapi kalau sejarahnya itu sebenarnya udah lama sih sebenarnya ditemukannya. Jadi ya alangkah lebih bagus kalau misalnya kita pencegahan. Nah sekarang kan kalau untuk imunisasi wajib lengkap itu kan sudah ada di fase yang ke-1 ya di Puskesmas. Kemudian untuk tambahan anak-anak itu ada di Ikatan Dokter Indonesia di spesialis anak, itu ada tambahan beberapa terutama pneumonia ya. Dan itu juga jadi program pemerintah sekarang. Terus untuk yang dewasa juga di mitranya Imunicare nih, yang kan banyak nih mitra Imunicare, klinik klinik utama yang memang jadi mitra Imunicare yang punya vaksin. Terutama influenza, kemudian varicella untuk cacar air ya, terus pneumonia, kemudian ada lagi mumps. Kemarin sempat ramai kan tahun kemarin 2024 gondongan banyak di mana-mana kan. Iya betul. Jadi ya selain kita atur diri kita, keluarga kita dengan apa yang harusnya kita laksanakan, misalnya menjaga kebersihan pasti, memenuhi kebutuhan nutrisi wajib. Makanya tadi kita bahas kenapa mama papa kita bilang makan sarapan, makan 3 kali. Karena 1 kali makan itu kebutuhan 6 jam, 8 jam ke depan itu terpenuhi. Artinya kalau misalnya kita nggak makan pasti lapar kan, ngantuk, nanti berlangsung lama daya tahan tubuhnya Malah turun, gampang sakit. Betul. Jadi makan siang itu cukup untuk sampai jam 6 atau jam 7 sore. Kita makan lagi jam 6, jam 7. Jadi walaupun badan kita tidur, mata kita terpejam, tapi proses fisiologis di tubuh kita ini tetap jalan, gitu loh. Tetap jalan dalam artian sel darah merah dibentuk oleh hati, kekebalan tubuh dibuat limfosit B dibentuk oleh tubuh kita untuk menangkal infeksi. Itu dikerjakan semuanya pada saat kita tidur. Jadi jangan kira kalau kita tidur 6 sampai 8 jam itu ya sleeping beauty aja, enggak. Jadi secara internal badan kita itu kerja. Makanya ketika kita makan kemudian makanan itu belum dicerna, ini banyak nih orang habis makan ngantuk. Iya. Terus tidur. Di masjid-masjid tuh biasanya ada tuh yang begitu. Habis makan siang tidur. Itu proses metabolisme pencernaannya nggak bagus. Kenapa? Karena tidur pun itu diatur. Idealnya 2 jam setelah makan. Jadi setelah makanan itu turun ke saluran pencernaan dan dicerap gitu loh. Tapi ketika makanan itu masih lambung dan dia tidur, ketika bangun tidur yang ada dia pusing, sepanang, sakit kepalanya, berat. Gitu. Berulang, ya lemaknya numpuk akhirnya.
Jadi metabolisme tidak bagus, tidak optimal lah istilahnya seperti itu. Makanya makan 3 kali, jadi pada saat tidur itu sel-sel yang rusak digantikan sama sel-sel yang baru. Hormon diproduksi. Jadi istilahnya kalau pagi sampai siang kita itu menggunakan hasil pabrik yang diproduksi malam hari. Namanya energi atau kalori yang kita pakai untuk aktivitas sehari-hari kayak gitu. Nah pada saat malam badan kita nih kayak idle atau kayak laptop itu hibernate, tapi pabriknya kerja gitu loh. Pankreas kerja, hati kerja, saluran pencernaan kerja untuk besok hari gitu. Nah kalau kita nggak tidur tutup pabriknya. Makanya kan orang yang kurang tidur biasanya gampang sakit. Betul. Pabriknya nggak nyala-nyala soalnya. Nyala, cuman ya nggak maksimal. banyak yang nggak smooth gitu loh. Kalau misalnya memproduksi hormon ini jadi hormonnya jadi kurang, memproduksi sel darah merah sel darahnya jadi kurang, memproduksi sel darah putihnya jadi kurang. Nah, itu yang akan menjaga dan yang paling mahal dari semuanya itu adalah selain niat itu adalah konsistensi. Gitu. Benar kan ya? Betul. Itu susah banget. Nah, buat konsisten. yang bisa ngalahin bahasa susah banget itu adalah sholat 5 waktu kan? Iya. Saya balikin lagi ke situ, gitu loh. Sholat. Siap. Jadi kalau orang ngatur makan juga sama, Mbak Puan. Satria juga sama. Jadi kalau misalnya kita ngatur makan susah, solusinya kan puasa. Kenapa nggak diwajibin puasa Senin Kamis untuk yang Muslim? Benar nggak? Benar. Gitu. Jadi pendekatan itu bisa dari segala aspek, bisa dari berbagai cara. Jadi dari situlah kita melakukan pendekatan yang secara humanities, secara kepribadian kita tuh happy. Siap. Oh aku bisa deh. Coklat udah nyetok banyak. Itu mah nggak akan ketimbun, udah pasti aku makan. Tapi makannya nanti habis makan siang atau kalau aku ngantuk misalnya seperti itu. Mindsetnya udah diganti. Mindsetnya diganti. Karena segala sesuatunya berubahnya di sini. Itu yang sekarang kan hampir di semua corporate mental wellness itu number 1. Kenapa? Iya. Ya kan? Karena sekarang lagi. karena kan banyak sekali ya pressure itu banyak. Kerjaan kita itu aja bisa dibilang pressure. Terus kalau misalnya hubungan sosialisasi dengan mitra atau dengan teman-teman itu juga kalau misalnya kita ada di culture yang berbeda dengan mereka itu juga jadi pressure. Kita nggak pernah gaul sama itu tapi kita kerja sama itu dan seperti itu jadi pressure. Terus di rumah, aduh popok habis, beras habis, dapur nggak ngebul, itu juga pressure. Di rumah nih keluarga kecil bahagia, mertua datang, itu juga jadi pressure. Lu harus bikin apa, bikin itu kan yang nggak kelihatan gitu kan. Gitu loh. Apalagi yang masih tinggal sama orang mertua atau orang tua. Nah, nyicil rumah makanya kalau punya tabungan banyak. Karena ya betul kan ya. Sekarang investasi apa yang bikin kita itu merasa bahwa kita itu kita itu punya kebermanfaatan untuk orang di sekitar kita. Tapi jangan lupa bahwa kita juga makhluk sosial. Kita juga butuh yang namanya perhatian, kita juga butuh yang namanya kasih sayang. Karena itu juga naikin imun. Perhatian dari teman itu bisa naikin imun juga. Misal nih, dia lagi, anggaplah habis gajian, tiba-tiba langsung tuh kena payment langsung downgrade, misalnya dari 100% gaji tiba-tiba gajinya tinggal 20%. Terus, kenapa kamu kayak gitu? Yuk kita makan di luar, happy kan? Walaupun duitnya turun, duitnya habis. Kalau ditransfer, iya kan? aku transfer. Gini. Jangan. Nanti tuman. Jadi secara individu yang terbaik adalah kita kenal sama diri kita sendiri. Kemudian konsep sehat juga sama. Sehat itu sekarang harus diraih, harus diupayakan supaya kita bisa mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Karena pada saat kita mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, kita jadi produktif. Nah, produktif itu yang mahal. Dan produktif itu yang jadi menghasilkan sesuatu buat kalian. Kalian kerja jadi oke, performan oke, bonus turun, salary naik. Ya, jadi untuk teman-teman yang di kantor, nomor 1, titip. Jadi kalau kita punya resolusi, kita harus kenal apa saja yang kita punya, kemudian modal apa yang kita punya, kan kita mah diri sendiri. Terus modal apa nih misalnya? Oh kita difasilitasin komputer, kita difasilitasin alat transport dan sebagainya. Terus yang tidak lupa penting itu bersyukur. Ya, karena walaupun kita gagal di 2024, ada yang lebih tidak berhasil. Aku bahasanya bukan gagal, tapi tidak berhasil di tahun itu. Gitu. Sedangkan kita sudah sampai di pencapaian ini. Jadi kita syukuri aja.
Karena kalau kita kick point-nya adalah bersyukur, alhamdulillah ya kita masih dikasih umur gitu loh. Untuk tahun depan kita masih bisa berbenah gitu lah. Kita bisa jadi lebih positif, kita bisa jadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Terlepas treatmentnya apa aja, virus kah, ya tekanan ekonomi global lah, kemudian pekerjaan lah, ya banyak sih faktornya. Keren banget sih dok tadi informasinya buat kita terbuka, ilmunya juga banyak banget, poin-poinnya mungkin bisa dijabarin banyak ya dok ya. Boleh nggak sih kasih kita life hacks nih untuk Immuners juga, gimana biar bisa menjalani healthy lifestyle yang semangat dan inspiratif buat Immuners ini? Ya, oke. Jadi Immuners untuk di 2025 ini alangkah lebih baik kalau kita lebih berupaya memahami diri kita sendiri untuk meraih derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dimulai dari mengenali diri kita, kebiasaan kita, perilaku sehat kita, dan faktor-faktor apa saja yang nanti akan memiliki kemungkinan mengganggu derajat kesehatan kita. Perhatikan pola makan, istirahat, lingkungan sekitar, happiness, dan kebahagiaan kita sebagai manusia yang mungkin sebagai makhluk Tuhan tidak ada yang sempurna, ya seperti itu. Jadi pastikan segala sesuatu yang kita programkan itu adalah cocok untuk diri kita sendiri dan kita juga happy menjalaninya. Jadi janji ya di 2025 ini kita 4 sehat, imun sempurna. Dimulai dari Jaga makan, Olahraga dan cukup istirahat. Mental wellness dan kelola stres. dan Update Imun. Saya rasa diskusi kita pagi ini banyak manfaatnya ya. Iya banyak. Oke. Tapi tidak cukup sampai di sini. Kalian juga harus follow up di ruangan saya nanti. Oke? Oke. Siap. Makasih nih. banyak ya. Dok. Konsultasi Oke. gratis nih, makasih. Di sini gratis dibayar. Oh iya. Thank you. Oke dok, makasih banyak dok. Makasih banyak dok. Ya. Iya. Banyak ilmu kita. Bisa nih kita. Adalah update imunisasimu. Jangan sampai kudet. Update imunmu sekarang.